bahwa dengan puasa manusia akan terhindar urusan duniawiyahnya dari perbuatan dosanya. Wa fil akhirati minan nar. Dengan puasa kula panjenengan semuanya akan terhindar dari siksa api neraka. Hadirin jamaah yang berbahagia, karena puasa endingnya terakhir, tujuan outputnya adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk karakter manusia. Bagaimana kula panjenengan dengan puasa memiliki karakter yang baik dari sisi nilai-nilai ketauhidan kita, dari sisi nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki satu pandangan bahwa dengan puasa di bulan suci Ramadan, hiluh kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan makin meningkat. Menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah juga akan meningkat, sehingga apa yang ada dalam diri kula panjenengan senantiasa akan terjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Maka puasa adalah perisai membentengi diri kita, bagaimana puasa kita ini benar-benar bisa menjadi satu sarana supaya kula panjenengan bisa terjaga, lisan kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik, telinga kita bisa terjaga dari hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik, hati kita, penyakit hati bisa terhindarkan. Ini dengan puasa semuanya akan bisa menjadi karakter yang baik. Yang kedua, fala rafasa. Fala rafasa, rafas di situ adalah huwa al-jima'u ma yata'allaqu bi bud'atil lisan. Jadi rafas di situ yang dimaksud adalah bahwa ketika kula panjenengan berpuasa tidak boleh melakukan perbuatan rafas. Maka puasa itu menghindari, membentengi diri kula panjenengan supaya kula panjenengan tidak melakukan perbuatan namanya rafas. Rafas itu adalah melakukan hubungan badan di siang hari bagi suami istri, dilarang oleh agama. Tetapi kalau malam hari, ukhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum, halal bagi kita dengan istri kita kalau di malam hari. Tapi kalau di siang hari kita diharamkan, namanya rafas. Maka puasa akan membentengi diri kula panjenengan, jangan sampai kula panjenengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dengan pasangan kita. Bukan hanya itu, yang dimaksud dengan rafas juga adalah ma yata'allaqu bi bud'atil lisan. Hal-hal yang terkait dengan lisan kita harus menjaganya. Maka manusia itu ketika bisa menjaga lisannya, insya Allah kula panjenengan akan terjaga di hal-hal yang baik. Maka di antara 4 kelompok manusia yang dinanti surganya adalah hifdzul lisan, yang bisa menjaga lisannya. Lisan kita ketika di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah untuk membaca, berzikir, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 2 hal zikir ini maka senantiasa kita baca supaya kita benar-benar untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita jangan sampai kemudian kula panjenengan ketika di bulan suci Ramadan ini
lisan ini berucap sesuatu yang tidak baik. Berbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim, berbanyak untuk berzikir kepada Allah, berbanyak kalimat, membaca kalimat-kalimat istighfar, membaca salawat Nabi dan lain sebagainya. Jangan kemudian di bulan suci Ramadan lisan kita ini tidak terjaga, sebab puasa akan menjaga lisan kita. Wala yaskhab, dan jangan bikin ribut. Ribut yang dimaksud di sini dengan suara-suara yang keras. Maka perdebatan dalam hal urusan duniawiyah kita tinggalkan. Kita lebih mengedepankan urusan-urusan ukhrawiyahnya, lebih untuk mengarah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdiskusi bagaimana puasa kita yang berkualitas, bagaimana mengkaji ayat-ayat Al-Quran, bagaimana mengkaji hadis Nabi, tidak apa-apa. Tetapi kalau soal urusan duniawiyah, jangan sampai kula panjenengan lakukan wala yaskhab. Jangan kemudian kula panjenengan melakukan keributan dengan nada yang tinggi sehingga akan bisa merusak pahala kita. Wala yajhal di sini adalah fa kullu man asallahi fa huwa jahilun. Siapa yang melakukan maksiat kepada Allah, mereka itu adalah orang yang bodoh. Artinya maksiat kepada Allah itu yang bagaimana? Ya, kita sebagai umat Islam diwajibkan puasa, lalu mereka tidak mau melaksanakan ibadah puasa, maka berarti mereka dalam hadis ini, maka dia adalah termasuk kategori orang yang safi, orang yang bodoh. Berapa banyak orang yang muslim yang saat ini mereka tidak berpuasa? Lebih banyak bagi umat Islam yang tidak berpuasa daripada yang berpuasa. Kita lihat di mana-mana mereka makan seenaknya sendiri. Ini puasa-puasa yang lalu, mudah-mudahan puasa hari ini yang kita mulai ada yang kemarin dan sekarang, mudah-mudahan lebih baik dari tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Maka orang yang maksiat itu adalah, yang dimaksud orang yang bodoh adalah orang yang melakukan maksiat kepada Allah, mereka membangkang terhadap nopo ingkang sampun dipun perintahkan kalian Allah. Perintahkan sholat, mereka tidak sholat. Diperintahkan puasa, mereka tidak puasa. Diperintahkan haji, bila mampu mereka tidak melaksanakan ibadah haji. Al-Quran mereka tidak pernah yakini. Hadirin jamaah yang berbahagia, miris kalau kita bicara di saat kondisi sekarang ini, bahwa banyak anak-anak muda yang meninggalkan sholat 5 waktu. Saya sudah banyak survei untuk anak-anak muda yang akan menikah. 99% ketika mereka saya tanya, mereka tidak pernah sholat. Coba hadirin jamaah yang berbahagia, padahal mereka itu adalah mau menjadi imam dalam keluarga. Mereka kebanyakan tidak melakukan ibadah sholat. Ini adalah satu hal kemunduran besar. Karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, dengan puasa di bulan suci Ramadan, mari mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita meniatkan diri, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah kita sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ilmoni puasa ini supaya puasa benar-benar menjadi bermakna dalam kehidupan kita. Simpulan dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa puasa adalah bagaikan perisai. Maka jangan kemudian kita melakukan perbuatan yang kotor, kemudian melakukan perbuatan yang ribut, kemudian melakukan kebodohan. Apabila kita diajak melakukan perbuatan yang tidak baik, katakan inni shaimun marratain, inni shaimun, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya.
Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.